Semuanya yang belum pakai masker dengan benar, monggo tolong digunakan maskernya. Untuk semuanya, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Taman Sari. Ini saya jelaskan tentang Pesanggerahan Taman Sarinya. Bapak Ibu, Pesanggerahan Taman Sari ini dulu dibangun oleh Sri Sultan yang pertama. Halo guys, kita mau masuk Taman Sari. Wah, Kalau yang pakai jalan atau kita Taman Sari. Mas, ini berapa harga tiketnya? Rp5.000. Terus Jasa pemandunya 100. jasa pemandu 100. 100 satu grupnya. 100 satu grup. Ya. Berarti berapa? Jadi totalnya 5.000. 165 itu. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi 13 kali 5. itu harus pakai pemandu? Wajib karena masa pandemi ini di Taman Sari wajib menggunakan pemandu. Oh, jadi harus wajib pakai pemandu. Jadi di sini ya, kalau kita sendiri berarti harus tambah 100.000 ya? Kalau sendiri nanti per grup nanti minimalnya 5 orang. Harus minimal 5 orang. Harus minimal. Jadi per orang nggak boleh? Nggak boleh. Jadi kalau ke sini nggak boleh sendiri-sendiri, harus wajib 5 orang minimal. Oh iya. Ini tambah 5.000-an piro wi? Itu satu keluarga bukan? Ya satu rombongan. Masih ke toilet soalnya. Jadi begitulah. Oh. Ini tambahin lagi, Mas. Rombongannya tambah, Mas. Jadi semakin dari pandemi ini, kalau tiket masuk Taman Sari yang biasanya kita bisa masuk sendiri-sendiri, sekarang nggak bisa minimal 5 orang, dan 5 orang itu harus pakai kayak pemandu wisata. Pemandu wisata harganya 100.000. Waduh. Ini satu grup lebih loh ya. Satu grup bisa lebih 14 orang loh. Katanya satu pemandu 100 ya. Gini Mas, bentar saya jelaskan dulu ya. Jadi ini Bu, jadi satu grup sendiri atau bergabung ini? Jadi satu grup. Ya, begini. Untuk karena saudara, jadi kita bisa toleransi dalam satu grupnya. Kita bisa toleransi dengan maksimal 15 sebenarnya. Tapi karena bersaudara, yang nantinya kalau kita bisa pasti nggak mau. Dan yang kedua, kalau satu saudara kita jadikan satu itu lebih aman juga. Untuk merasa lebih aman dan nyaman bisa satu keluarga, jadi totalnya berapa orang? Yo di grup lagi yo, di grup 16. Ya. Tadi jasa pemandunya sudah bayar 100.000 dalam bulan itu. Ya. Yang belum bayar hanya tiketnya saja. Ya, pokoknya tiketnya aja. Ini kan kurang 5.000-an atau berarti ya? kurangi tiga. Saya panggilkan tim kolektif supaya tidak ada yang terjadi kesalahan ya. Di sini kita panggil tim yang kolektif dulu. Bapak sing lagi ya. Soalnya tiketnya di sini itu 5.000 ya. Tiketnya itu 5.000, jadi harus jelas. Aku mau mandu juga, maksudnya. 15.000. Belum ini. Yang kolektif sama mau. tiketnya belum. Tambah ini. Ya, berarti kan tambah uangnya aja kan? Tadi kan 13.000. Tambah bayar tiketnya Tambah aja. bayar tiketnya 3.000. Lah bener 5.000 aja toh. Tadi ditarik 13.000, salah kan? Baru 13 tadi ya. Belum. Nah, kan tambah tiketnya 5.000 aja per 4 orangnya. Terus 5.000. Nah, 3 orang. 15. 3 orang yang mana ini? Ya. Totalnya nomor berapa? 6 tahun sudah masuk tiket. Gitu loh, jelas. Itu baru dibelikan Bu, bentar ya. Jadi kita nggak sabar juga bentar ya. Iya, silakan sini. Ya, persiapan aja Ibu. Persiapan ini apa? Nanti tiketnya saya susulin. Oh gitu ya. Mari persiapan dulu sekalian Ibu. Selamat datang di Taman Sari. Dibawa lagi. Oh, dibawa lagi. Itu. Taman Sarinya nanti silakan foto-foto semuanya.
semuanya yang belum pakai masker dengan benar, monggo tolong digunakan maskernya. Untuk semuanya Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Taman Sari. Ini saya jelaskan tentang Pesanggerahan Taman Sarinya. Bapak Ibu, Pesanggerahan Taman Sari ini dulu dibangun oleh Sri Sultan yang pertama tahun 1758 dan hanya dipakai sampai Sri Sultan yang kedua. Ya, dinamakan Pesanggerahan Taman Sari karena dulu lahan seluas 10,5 hektar ini sebenarnya dikelilingi oleh kebun bunga dan buah. Tapi mohon maaf sekarang sudah dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk, di mana yang tinggal di sini itu sebagian besar masih keturunan dari abdi dalam keraton atau pembantu keraton. Ya. Nah, Taman Sari sendiri ketika dibangun oleh Sri Sultan tujuannya memang untuk rekreasinya keluarga Sultan yang pertama, yang kedua sebagai benteng pertahanan setelah keraton, yang ketiga tempat Sultan untuk mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Ya. Pintu masuk ini sebenarnya pintu keluar, jadi Taman Sari ini sebenarnya menghadap ke barat, tapi karena pintu di sana sudah tertutup rumah-rumah penduduk, dipindah dari sini. Ya. Lalu gedung-gedung yang jumlahnya 4 ini Bu, ini untuk dulu mengakali karena belum ada sound system di sini untuk meletakkan gamelan. Untuk meletakkan gamelan-gamelannya, nanti Sultan selesai mandi kan dia keluarnya ke sini karena ini harusnya pintu keluar. Nah, sebelum dia keluar disuguhin tarian-tarian dahulu di sini. Ya, nanti kita masuk ke pemandiannya. Mas, ini nun sewu, sebelum kita masuk mungkin mau foto bersama. Oke. Ya. Kalau perlu dibantu, saya bantu. Ya. Ya, pakai apinya yang mana? Pakai HP ku ya? Ya, terserah, monggo pakai apinya yang mana. Monggo kalau mau foto silakan untuk dibuka boleh maskernya. Pak nyuwun sewu nggih. Ini buah kepel, Ibu. Buah Sewu. kepel. Jadi bukan sawo, dinamakan kepel karena buahnya nanti besar. Hati-hati ya boleh, aku ya ora. Tapi kayaknya foto dewa lah. Ya gini. Ini dulu tempat pemandian kayaknya. Iya, mandian rasul. Bapak Ibu semuanya, ini pemandian keluarga Sultannya dulu, ya. Ketika sudah sampai di sini lingkungan pemandian ini yang laki-laki hanya Sri Sultan, karena yang mandi di sini semuanya putri Sultan dan istri-istrinya Sultan. Ya, yang bangunan di sebelah sini untuk ruang ganti pakaiannya bagi putri Sultan dan istri-istrinya. Kalau kolam yang sedepan kita ini khusus untuk mandinya putrinya Sultan. Ya. Kalau yang sebelah sini untuk istri selir-selirnya. Yang sebelah itu, kalau yang di dalam nanti juga akan kita kunjungi khusus untuk Sultan sendiri bersama permaisurinya. Di sini untuk putri, selir, dan di dalam untuk Sultan dan permaisurinya. Ya, tapi ketika sudah sampai di sini, yang laki-laki hanya Sri Sultan, prajurit yang jaga di sini semuanya wanita. Yang jaga di atas jendela itu juga semua wanita prajuritnya. Ya. Tidak ada prajurit laki-laki, yang laki-laki hanya Sri Sultan saja. Lalu padan-padan ini untuk membakar dupa dan kayu cendana untuk memberi bau harum. Ini masih asli ya, Pak? Kalau bentuk bangunannya sudah direnovasi, tapi tidak boleh merubah bentuk aslinya. Jadi dipercantik saja, Ibu. Ini dipercantik saja. Kalau dulu dasarnya ini batu dan pasir karena airnya keluar dari tanah. Kalau sekarang sudah di semen. Ya. Jadi Ini airnya juga keluar dari tanah. kalau airnya sekarang sudah dari pambu, Bu. Lah sekarang. Sudah masuk Sudah dulu, sudah Sultan pertama. Oke. Selirnya berapa, Pak? Gimana? Selirnya berapa? Untuk Sri Sultan yang pertama selirnya ada 14, permaisurinya 4. Jadi istrinya semuanya 8. Mau daftar. Jadi selir nomor pira kowe? Kalau permaisuri itu 4 karena Sultan sudah menganut agama Islam. Jadi menurut agama Islam kan yang
diperbolehkan 4. Empat. Ya. Makanya Selere banyak. permaisurinya 4. Selere lebih. Ya. Mas, foto-foto lagi nih Mas. Ya, foto-foto. Sini angle-nya ini semuanya kelihatan. Oh iya. Ya. Sekarang pinjam HP lagi Mas. Ayo foto-foto guys. Jenengan komandan sing nata barisan Mas. Foto. Mundur-mundur. Aduh bisa nek jebur. Istrinya Sultan. Iki bojone ra oleh mlebu. Jadi ini ruang ganti Dulu, pakaian ya. monggo, silakan. Kita lihat ruang ganti pakaian guys. Oh. Tempat ganti baju, wah. Ini ya. Ini putri-putrinya ini. Pakainya cuma pakai kebaya ya. Pakai mandinya cuma pakai kebaya. Jadi lemari-lemari itu isinya cuma kebaya. Belum ada pakaian seperti sekarang. Gimana Pak, ulangi lagi. Ini tadi di Madiun. Mas Anda semua yang dari Madiun patut berbangga karena Taman Sari ini dulu dibangun dengan dana dari Bupati Madiun. Oke. Namanya Raden Prawiro Sentiko waktu itu bupatinya. Ya. Ini dananya dari beliau, Ya. tapi kalau arsiteknya orang Portugis. Oh. Arsitek bangunannya. Ya. Arsiteknya orang Jadi Portugis. dananya dari Bupati Madiun. Namanya Putri Bupati. Kalau nama putrinya saya lupa Pak, tapi ketika jadi permaisuri Sultan diberi gelar Kanjeng Gusti Sekar Kedaton karena permaisuri kedua. Kalau yang pertama Kanjeng Gusti Ratu Dimas, yang kedua Sekar Kedaton. Ya. Oh, jadi gitu. Lah kenapa kok Madiun ngasih sini? Karena Madiun waktu itu Nun Sewu Mas, istilahnya tidak dengan perang, tapi menyerah dengan damai. Oh. Waktu itu melihat tentara kerajaan Mataram yang begitu besar, mereka damai saja menyerahnya. Lalu Putri Madiun dijadikan permaisuri. Syaratnya itu ya. Iya. Kalau nama mudanya mungkin ya Bu ya. Hanya gelarnya kemudian diberi gelar Kanjeng Gusti Sekar Kedaton karena permaisuri kedua ya. Karena permaisurinya kan ada 4. Iya mungkin. Nah mungkin itu ya. Nah mereka terkenal itu bulan. Mungkin karena kita dibikin. Lalu walaupun ini dibangun ketika Sultan sudah Islam, tapi untuk menghormati agama yang masuk duluan, misalnya Kala Kamara itu ya Mas itu, itu simbol untuk menghormati agama Buddha. Yang lalu tadi tulis di tengah-tengah kolam ini untuk menghormati agama Hindu. Jadi agama yang masuk duluan tetap kita hormati walaupun Sultan sudah Islam. Oh, Sultan itu sudah Islam, Sultan sudah pertama. Islam, sudah. Oh. Dia sudah Islam Sultan. Kita masuk ke kolamnya Sri Sultan. Nah, semoga ke sana dulu. Nanti lewat sini enggak? Ya, yuk kita ke selatan dulu. Ini HP-nya satunya tadi punya siapa ya? Monggo, Pak Kasak terus. Monggo. Udah semuanya? Udah. Terus aja Mas. Yuk kita masuk yuk. Oh, dipakai untuk private, jadi kita tidak bisa melihat untuk kolam Sri Sultannya, Bapak, karena sedang dipakai untuk foto prewedding. Ya, sayang banget. Nggak boleh nengok-nengok aja tah. Monggo, Tengok tanya pada aja. petugasnya. Bisa Mas, langsung aja. Oh, Masih gitu. itu pesen, nggak bisa diganggu ya. Bayarnya lebih gede. Oh, Oh, karena bayar lebih besar, jadi nggak boleh gitu loh. Bayar.
Jadi yang bayar kecil Oh gitu. bolehkan. Nanti kembali lagi boleh ya kalau sudah Kita nggak kembali lagi Bu, kita nggak kembali. Wah, rugi Pak. Bayar terus selalu per orang. Sudah susah. Sudah selesai. Nah gitu. Alhamdulillah. Nah gitu. Bayar-bayarnya dulu. Iya, monggo silakan. Ini tempat apa? Saya kasih penjelasan di dalam dulu. Ayo buruan di sini. Nah, prewedding udah baru dioleh nih. Dulu ya. Prewedding udah oleh. Untuk Mas dan Mbak semuanya, Bapak Ibu semuanya, ini kolam yang dipakai untuk Sri Sultan bersama keempat permaisurinya tadi. Ya di sini nanti Sultan setelah mandi akan mengeringkan airnya di sini. Ada seperti sauna zaman dulu. Nanti kita bisa melihatnya. Ya di sebelah sini nih. Oh ya, sauna ya. Ya. Tapi namanya dulu bukan sauna, namanya amben tungku. Cuma cara kerjanya seperti sauna zaman sekarang. Foto dulu di sini boleh bersama-sama di kolamnya Sri Sultan. Awas hati-hati. Boleh nyemplung ya. Hati-hati. Ya tak haikal tepat. Pak ini untuk apa nih? Untuk jaganya para prajurit ya. Oh gitu. Oh, dari sini. Oh di Ini sini. yang seperti saunanya Sultan. Biar nanti. Oh boleh lihat. Sebentar ini Mas, sebentar tuh biar keluar dulu. Ini udah saunanya Sultan zaman dulu. Jadi ini tungku ya kan, di bawahnya ada tungku ini. Jadi guys, ini ada tungku ya, saunanya Sultan zaman dulu kayak gini. Wow, keren banget sumpah. Jadi Sultan itu zaman dulu udah ini ya. Sultannya zaman dulu udah keren. Zaman dulu. Jadi cara mengeringkan airnya Sultan setelah mandi nanti berbaring di situ. Bahwa untuk api yang sudah dimatikan, maksudnya untuk mengeringkan air, lalu dicampuri di satu ruangnya. Kalau sini untuk ruang ganti untuk permaisurinya. Ini ruang ganti permaisuri, di sana untuk seret-seretnya. Untuk ya seperti dulu zaman sekarang. Ini kalau ke atas nggak boleh ya berarti? Ya, Mas Nun Sewu, karena ini sudah bukan bangunan yang asli, kekuatannya sudah beda dengan yang dulu. Demi keselamatan kita semua, kita tidak bisa naik. Ya. Oke. Yuk kita lanjut ke tempat lainnya, monggo. Kita lanjut. Ayo. Masih foto. Ya, tidak apa-apa Mas, ditunggu di sini. Oke, dah sini aku sama bapaknya, siapa namanya Pak? Bapak Sumarti. Bapak Sumarti jadi guide. Terima Gitu ya, kasih ya. Jadi kalau ke sini harus pakai pemandu ya Pak ya, Pemandu, karena musim pandemi ini Musim pandemi gini. jalannya juga diatur Betul. dan harus, kalau di sini disarankan harus grup. Jadi kalau nggak pakai grup, kalau 2 orang bayarnya makin mahal ya Pak ya. Satu grup minimal 5 sampai 10 orang. Ya tapi kan berdua boleh asalkan berani bayar mahal. Iya Pak ya? Enggak boleh Mas. Oh nggak boleh. Enggak boleh. Rombongan satu grup. Lah kalau orang lain Pak? Nanti digabungkan dengan Oh digabungkan dengan yang lain. Oke. Jadi harus per grup gitu. supaya masuknya tidak terlalu berkerumun dan teratur. Kecuali bayarnya lebih ya Pak ya? Meskipun lebih, Lah itu- kecuali untuk itu private 2 dan foto session. Oh, Nah, foto session berapa sih harganya? foto session sekitar 350 kan. Untuk Foto session 350 ya. ya, Oke. foto session memang iya, foto session atau private ya. Oke, Yuk, foto kita session lanjut. 350 ya guys. Jadi kecuali foto session, jadi foto session tuh boleh. Jadi per spot itu dijaga sama ini Ibu cantik ini ya Bu. Terima kasih Bu. Ya Mas. Iya. Lancar semuanya. Satu rombongan cuma dari Timbul Pinang Mau saya kasih penjelasan di sini Mas biar kumpul Ya. semuanya dulu. Biar kumpul dulu. Ya, semuanya sudah.
Nah, Bapak Ibu semuanya, ini pintu depan aslinya. Jadi kalau seandainya pintu itu dibuka, Sultan dulu masuknya dari sana, kereta kudanya berhenti di depan sana. Lalu Sultan kesininya jalan kaki. Sebelum masuk beliau berhenti dulu di gedung lopak-lopak ini, yang segi 8 ini, yang sekarang sudah roboh ini. Nah, dulu gedung. Ini gedung. Bentuknya hampir seperti pagoda. Untuk disajikan makanan buah dulu, baru nanti Sultan setelah menikmati hidangan buah masuk ke sini, keluarnya ke sana. Cuman kita sekarang dibalik, pintu keluar jadi pintu masuk. Karena di sana sudah banyak bangunan. Sudah banyak jadi rumah-rumah penduduk. Nah, sekitar ini rumah-rumah ini dahulunya itu kebun bunga dan buah. Makanya dinamakan Taman Sari. Taman itu artinya kebun, sari itu bunga dan buah. Tapi mohon maaf sekarang sudah jadi taman rumah. Karena jadi rumah. Itu rumahnya abdi dalam sini apa? Sebagian besar masih abdi dalam keraton. Turun-temurun dipakai sampai sekarang. Oh gitu, tapi enggak cuma untuk menempati itu menempati saja. Jadi istilahnya tanahnya kalau di sini namanya tanah Mager Sari. Tanah keraton ya. Oke, ini semuanya kita masih ada 2 objek. Kalau ke selatan kita melihat tempat tidurnya Sultan zaman dulu. Nanti setelah ke selatan kita ke sebelah ujung paling utara itu ada bangunan dari sini. Oh, itu. Oh, yang lorong-lorong itu? Kalau yang tangga-tangga itu non sewu Bapak Ibu semuanya, yang masjid bawah tanah itu sementara ini oleh keraton ditutup. Karena itu pintu masuk dan keluarnya hanya satu. Jadi nanti pasti pengunjung yang mau masuk dan keluar ini pasti berpapasan. Jadi untuk sementara masjid bawah tanah itu ditutup oleh keraton. Ya. Bagus Mbak, itu di dalamnya bagus. Tapi nanti kita masjid kita lewati tapi kita tidak bisa masuk. Oke. Ya. Kita mau melihat tempat tidurnya Sultan atau Oke, tidak? boleh. Kita lihat yuk. Ini mau foto dulu bersama di sini enggak ya? Oh, boleh, boleh. Boleh ya, foto dulu bersama. Nah, Oh, dari situ Pentang Mororono. sana ya, karena ke ujung selatan terus ke ujung utara. Oh, siap. Sekalian capek nanti. Yuk. Grup 32 kita lanjutkan. Ya, abdi dalam keraton bukan keluarga pembantu. Abdi dalam itu bukan keluarga, ya. Nah, ini terus dijadikan home industri gini. Kalau ada yang mau untuk lukisan, untuk kenang-kenangan dari Taman Sari, masih sebagian besar masih keturunan. Kita masuk ke sini, yuk. Masuk ya. Enggak, maskernya dipakai lagi. Ini jalan apa, Pak? Nah, ini mau saya kasih tahu di sini Mas Yo. Ayo kumpul-kumpul, Les. Kumpul. Ini Mas. Tunggu yang lainnya dulu biar semuanya sudah mendengar. Pintu masuk tadi itu ada tulisan di atas gerbang cari. Gerbang itu pintu. Tarik itu prajurit yang jaga di sini diberi gelar tarik itu. Nah, tarik itu kalau sekarang tugasnya Sekretaris Desa. Kecamatan. Nah, dulu sama di sini juga mencatat ketika Sultan masuk ke sini rombongannya berapa orang, nanti jumlah orang yang masuk dan keluar harus sama. Karena dulu belum ada rumah, tapi kebun bunga dan buah. Nah, makanya tempat ini dinamakan Pesarean Ledok Sari. Pesarean itu tempat
sarenya tempat tidurnya Sultan, kedok karena dulu di bawah, sari karena dulu dikelilingi oleh kebun bunga dan buah. Oke, kita masuk monggo. Yuk, maju ya. Udah rumah-rumah ya sekarang. Sekarang sudah jadi rumah-rumah. Ini nanti rencana dari sini mau ke Malioboro? Oh enggak, udah langsung pulang Madiun, Pak. Langsung pulang Madiun. Sudah dari kapan ya Mas? Kemarin. Oh sudah dari kemarin. Gedung Madaran, gedung. Biar semuanya ada terus dulu ya Mas. Biar semuanya tahu. Itu sumurnya sudah diperbaiki ya Bu, sudah direnovasi. Bapak Ibu, gedung Madaran. Madaran itu asal kata dari padaran atau perut. Ini dapurnya zaman dulu untuk memenuhi kebutuhan Sultan ketika di Taman Sari. Karena keluarga Sultan ketika di Taman Sari lamanya 2 sampai 3 bulan. Itu memenuhi kebutuhannya dari dulu. Oh 2-3 bulan. 2 sampai 3 bulan karena selain rekreasi, Sultan juga dulu di sini mengajarkan agama Islam itu kan. Di masjid bawah tanahnya itu. Tapi Nun Sewu tidak bisa kita kunjungi nanti masjid. Oh masjid dulu. Ini gedung Madaran, ini dapurnya sampai sini. Yuk, Oke. kita masuk Kalau dulu. mau masuk dulu silakan. Jadi ini dapurnya Sultan. Iya, kalau Sultan zaman sekarang dapurnya pakai kitchen set ya. Pakai tungku. Nah, ya kayu bakar. Kalau sekarang dapur Sultan pakai kitchen set. Pakai gas. Enggak pakai gas sekarang mah, pakai ion, pakai ini, pakai apa itu? Sekarang masak pakai gas. Oh, salah. Kalau dapurnya Sultan yang sekarang itu masaknya pakai ion, kayak pakai apa? Lapisan itu loh. Oh. Yang kalau dipegang nggak panas, gitu. Tapi bisa mendidihkan air itu loh. Ya, ini dulu sumurnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini dapur juga. Oh ini. Jadi ini dapurnya juga ya. Tungku api-apian ya. Karena sini ini dulu Bapak Nun Sewu, karena dulu Taman Sari ini ada danau buatannya di sebelah utara. Nanti saya tunjukkan danau buatannya. Tapi maaf sudah jadi rumah-rumah juga. Ini untuk aliran airnya dari danau tadi. Oh. Dulu ya. Biasanya untuk nyuci ya. Nah, betul. Untuk nyuci baby. Dulu. Biasanya kan nyuci kan. Ini ada aliran Kita air. masuk sekarang ya kali ya. Ya, ini juga kok. Ini juga bagian dari dapur. Ini model, kalau ini model dapur karena kita pernah dijajah oleh orang Portugis dan ya. Ini istilahnya kalau misalnya tadi dapur model tradisional, kalau sini dapur model barat. Sudah direnovasi tapi serobong. Aslinya itu aslinya. Terus dipoles. Ini dipoles. Jadi Bapak dulu kelihatan batang merahnya, Bu, sekarang dipoles ini. Atas ini kan juga rusak karena gempa kemarin. Oh. Nah ini Mas. Ini dia belum dipulihkan semuanya deh. Kita sekarang lihat tempat sarinya Sultan. Ini betul. Ini masih rumah-rumah penduduk. Nyambung ya tadi. Ya kita jelaskan. Ada rombongan? Ada rombongan proyek? Nih, saya tak masuk dulu. Karena rombongan saya banyak Mbak. Di dalam ruangannya kan sempit ya. Temannya mana Mbak? Kalau mau keluar dulu, bentar Pak. Ya, maaf ya Mbak ya, karena tempatnya sempit. Yuk. Monggo. Ini tempat tidur. Semuanya masuk saja, biar saya jelaskan dulu.
Nah, Bapak Ibu semuanya, ini dulu tempat tidurnya Sultan bersama istrinya tadi. Kenapa tidurnya berlubang? Sewu dulu tidurnya tidak di dalam sini, tapi atasnya sini itu ada galar atau bambu yang sudah dipotong-potong rapi itu di sini. Lalu bawah ini, karena ini kan tembok semua. Kalau siang tidak terasa panas, kalau malam hari kan dinginnya lebih. Nah, di sini sedikit bara api untuk mengurangi hawa dingin. Nah, sini. Kalau ini untuk istrinya Sultan. Kenapa dipisahkan? Karena menurut orang Jawa atau orang Keraton, di sini Sultan sedang menjalankan istilahnya laku berbatin. Jadi ketika di sini Nun Sewu, Sultan tidak menjalankan sebagaimana mestinya seorang suami, tidak menjalankan hubungan badan. Nanti kalau Sultan meditasi duduk betapa di sini menghadap ke selatan, menghadap ke sana. Nah, sana itu selatan Bu. Kalau Anda bingung tidak apa-apa, sana selatan. Lalu itu yang roboh itu dulunya seperti lambang keraton, tapi berornamen lubang-lubang. Jadi maksudnya ada lubang-lubangnya ya Mas ya? Ya. Itu maksudnya kalau Sultan di sini duduk, lalu ada tamu yang datang dari sana, itu dari lubang itu Sultan bisa melihat tamunya itu kawan atau lawan. Itu bisa terlihat dari lubang-lubang itu. Tapi Nun Sewu roboh juga karena gempa 2006. Ini juga roboh, tapi sekarang sudah diperbaiki, ini patah. Ini bukan aslinya ya. Aslinya sudah patah ini, terus kemudian disambung. Ya. Masih ada yang asli dan ada yang enggak karena gempa kemarin. Oh iya. Ya. Kalau sebelah sini dan sini ruang ganti pakaian untuk sultannya, ini untuk istrinya. Ini ruang ganti pakaian guys. Wow. Ini ruang ganti pakaian sultan. Wih, memang benar-benar sultan ya. Memang benar-benar sultan. Lemarinya aja, wardrobe-nya aja segini besarnya. Ini apa ya? Ini kayak ini apa? Nggak tahu ini. Kita tanya tuh. Kita tanya. Kita tanya dulu. Mana selip? Pak itu Pak itu Pak ada lubang situ apa ya yang bawah? Lubang mana Mas? Situ. Oh dia, nah ini toilet zaman dulu. Toilet. Oh, kalau dulu kan saya Mas toiletnya hanya seperti itu nih, hanya langsung buang. Namanya jumbleng itu kan waktu dibuang blem. Ya enggak ada. Oh, itu jumblengnya ya? Itu kan ada aliran airnya dulunya. Oh, gitu. Ini dulu. Oh, itu buat pup ya? Oh, ini buat pup. Sedikit setutup kayak itu. Oh, ini kayak buat pup ya. Ini zaman dia nih. Antara garis ini dan ini untuk meletakkan pakaian. Oh, pakaian ini wardrobe-nya tuh Ini ya? almarinya Mas. Almarinya. Nah, seperti lubang itu sama lubang ini Bu ya. Ada kayunya. Oh, kayak sosok-sosok. Kalau ini? Tapi ini sudah direnovasi semuanya. Lubang ini juga ditambahi sekarang untuk menerangi. Kalau dulu Loh, dulu nggak ada lampu. Ini apa Pak? Nah, ini ruang pribadinya Sultan. Oh, ruang pribadi Ini Sultan. ruang pribadinya Sultan. Hanya ruang pribadi hanya ada di sini, kalau di sana nggak ada karena hanya untuk istri. Kalau sini untuk sultannya. Mungkin sholat untuk apa? Berarti sultan itu berpenghuni di sini dari batasan. Gimana Pak? Berpenghuni di sini. Nah, sultan Cuma ke taman gitu. Sultan itu kalau ke Taman Sari kan tujuannya selain tadi kan sudah dikatakan selain rekreasi juga mengajarkan agama Islam. Nah, ketika Sultan ke sini itu lamanya 2 bulan. Nanti setelah Sultan ke sini baru pulang ke Keraton. Untuk menikmati liburan juga. Kita lanjutkan ya. Loh, ini kemana Pak? Monggo kita lanjutkan ke tempat lain. Itu untuk aliran airnya tadi. Oh, untuk aliran air ya? Kali ya, kayak kali. Oh, oh iya. Biar nggak penasaran loh. Ini air ya,
Kalau Ya nggak ada. lubang ini ditambahi ya Mas. Oh, lubang-lubang ini tambahan ya. Sekarang renovasi kemarin untuk memberi cahaya di sini. Kalau aslinya nggak ada. Loh, dulu nggak ada lampu ya Pak ya? Kalau dulu pakai obor Mas. Oh iya ya obor ya, lalu bangun. Ayo, udah yuk. Gantian. Kalian grup 232. Wow. Ini kalau sini, 32 kita ke sini. ini apa Pak kalau sini? Untuk jaga prajurit kita di situ. Oh, situ jaga. Coba lihat. Bentar. Ini untuk jaga prajurit ya dulu ya. Oh, ini. Wah, keren. Buat prewedding juga bagus. Ayo, Oke. sudah. Sini ruang jaganya ya Mas. Oh, itu ruang jaga. Sebenarnya dulu di sana itu ada pemandian lagi khusus untuk laki-laki. Tapi sekarang pemandian itu sudah ditimbun menjadi rumah sakit tertua di Yogyakarta. Rumah sakit Pak itu? Itu bangunan. Oh, itu bangunan itu rumah sakit itu. Rumah sakit Mangkubumen kalau sekarang namanya sudah lebih bagus lagi dan gedungnya juga lebih bagus lagi, namanya Sarjito. Oh, rumah sakit. Nah itu. Loh, sini jadi bangunan apa Pak? Ini sekarang setelah rumah sakit jadi sekolah. Sekolah? Itu jadi sekolahan. Oh. Tapi awal-awalnya itu rumah sakit. Awal-awalnya. Sudah yang grup 32? Oh ya, foto dulu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Masih ada yang foto, Mas? Ayo. Apa, kalau masih ada yang foto kita tunggu dulu, Mas. Nanti kita Oke. biar ada Sudah. biar foto dulu, enggak apa-apa. Monggo maskernya digunakan, kita lanjutkan untuk grup 30. Iki apa iki? Oh, iki yang mau ya. Penjaganya ya pasti yang menjaga keselamatan kita. Oh, ini Mungkin itu. kalau angkatan sekarang itu panglima. Oh, untuk panglima. Joko Jogorojo. Satu kamben ngono lho. Arep gawe urap, potong kate sono, kemikir rono, lho wis pas lho piye. Atapnya masih seperti ini guys, jadi gini. Ye, matur suwun Pak. Lanjut ya Mas ke tangan. Lanjut. Ya. Oke. Lanjut semuanya aja. Kalau Taman Sari, Bapak Ibu semuanya, pintunya sengaja dibikin pendek. Selain untuk mengajarkan tata krama, itu juga untuk mengingatkan kepada kita tentang ilmu tadi, supaya kita ketika berisi semakin merunduk, tidak menyombongkan diri. Oke, siap. Kita lanjut ke banan wanita. Jadi kita sekarang nyunduk-nyunduk. Ini Des, kenapa? Awas, hati-hati ya. Ini kita harus nunduk. Awas, semuanya awas, jangan sampai lupa menunduk. Awas ya, semuanya jangan sampai lupa menunduk. Jadi ini ada tangga buat Ini jaga pintu prajurit. depan aslinya. Pintu Jadi depan atas asli ya. Fungsinya memang untuk jaga prajurit. Oh, Tapi iya. menjauh atas ada bukti penyangga gini karena gempa kemarin. Oh, gitu. Kelihatan dari sini nanti. Ini apa ini? Sastro Negoro. Ini harusnya kampung, ini harusnya kebun bunga dan buah Mas, tapi jadi kampung. Nah itu karena gempa kemarin jadi ada besi penyangga seperti itu Mas.
Nah, itu ya. Dan kampung-kampung di sini ini harusnya dulunya kebun bunga dan buah, Bapak Ibu. Tapi non sewu sekarang sudah jadi rumah-rumah semuanya ya. Nah, jeruk. Jeruk apa itu? Jeruk pamelo. Bukan jeruk. Oh, Majapahit ya ini? Buah maja. Ini namanya buah maja. Iya, ini. Ini adalah Mojopahit ini. Ya, kalau jadi jangan dipegang. Ini mojo. Pahit nego. Kenapa kok buah Majapahit ya? Ini buah maja ini pahit banget ini. Ih. Di sini. Nah, ini benteng putih memanjang ini. Ini harusnya dulu sampai sini, jadi membelah jalan ini jadi dua. Kalau sebelah sini harusnya kebun bunga dan buah, sebelah sini danau buatan. Oh. Tapi danaunya Unsewu sudah jadi rumah-rumah penduduk semuanya ini. Oh, itu kan Ya, ya. benteng putihnya itu Mas ya. Nggak boleh ke sana. Oh, enggak boleh Mas, caranya ke sini. Oh, gitu. Oh, lumayan Bu, keliling-keliling kampung Taman Sari. Oh, ini satu kampung jadinya. Satu kampung Mas, ini masih lahan Taman Sari ini. Jadi mereka di sini Iya, apa? Enggak semuanya, punya iya, sertifikat tanah- ya. Jadi kayak tanahnya tanah keraton ya. Ya, terus ini kepemilikannya gimana, Pak? Gimana Mas? Kepemilikannya. Kalau tanah tetap tanah keraton, kita mempunyai hak bangunannya. Oh, hak bangun. Tapi tetap bayar ke keraton. Kalau bayar ke keratonnya, kita hanya mengabdi kepada keraton. Oh, Kalau tanah, yang membayar pajaknya tetap keraton. oh gitu. Jadi ada setiap kegiatan mengabdi ya, Pak ya. Jadi, di sini kan meneruskan orang tuanya. Yang kita lewati ini harusnya danau semua. Oh, ini danau semua ini. Semua ini Mas. Dulu Sultan kalau keliling sini ini pakai sampan, kapal dayung itu. Kapal dayung. Iya, karena ini danau. Mulai kapan ditimbun ini, Pak? Bukan ditimbun, tapi kering sendiri karena ada gempa 1867. Ya. 18. 1867 kan ada gempa besar. Nah, gempa ini mengeringkan danau buatannya ini. Oh, gitu. Jadi istilahnya airnya Gempa, ye. keluar. Ini masjidnya, Mas. Oh, ini masjid. Nih. Jadi warga sekitar sini udah biasa ya banyak lalu lalang ini ya. Ini saya kasih penjelasan sini. Nah, semuanya dulu. Sambil diabsen ya Mas kalau ada yang kurang. Oh, Nah, sambil diabsen. apa yang kurang? Anggotanya kita tunggu. Masih ada yang kurang ini sedikit ya ini. Tapi banyak. Sumur Gemuling ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Walah. Bertanda tangan Keraton Ngayogyakarta. Saya kasih penjelasan sekarang aja. Ya. Kayaknya capek. Mungkin beli apa ya? Iya. Soalnya nanti pulangnya lewat sini. Oh, Mungkin enggak celuk ya? Nanti pulangnya soalnya lewat sini enggak ke sana lagi. Nanti kalau muter lagi ke sana kasihan panjenengan pulangnya terlalu capek nanti. Oh. Oh, wong loro ke memang lah. Semuanya masjidnya bentuknya bulat seperti ini. Kalau digambarkan ya bulat, tapi tingkat 2 ke bawah.
Ini yang atas. Kalau yang bawah sekarang di bawah tanah, tapi tempat kita berpijak ini dulunya danau. Tapi batas ketinggian airnya di bawah jendela ini, jadi airnya tidak sampai masuk ke dalam. Ya, karena dulu yang dibikin masjidnya dulu, baru bikin danau buatannya. Ya. Yang atas untuk sholatnya laki-laki, yang bawah untuk sholatnya perempuan. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini mas, di dalamnya ada tangga bercabang 5 ini untuk mengingatkan pengikut sultan bahwa rukun Islam 5, sholat 5 waktu itu dengan tangga bercabang 5 ini. Lalu anak tangga berjumlah 9 untuk mengingatkan wali songo yang membawa agama Islam ke tanah Jawa. Ya. Perempuannya sholatnya di bawah sini, di dalam sini, laki-lakinya di atas. Ya. Nanti ketika sultan selesai menjadi imam, memberikan khutbahnya duduk di tengah-tengah sini. Yang namanya sumur gemuling di sini nih Bapak Ibu, di dalam sini nih untuk mengambil air wudhu. Tapi sekarang sumurnya sudah ditutup. Kalau ini dibuka untuk melindungi kalau ada anak kecil yang berdiri di sini. Jadi kalau seandainya kita bisa masuk, anak-anak kecil berdiri di sini ini sudah nggak bahaya lagi karena sumurnya sudah ditimbun. Oh gitu. Ini sumur gemulingnya yang dipakai untuk mengambil air wudhu. Oke, cuman ini sekarang kita tidak bisa masuk, ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Gitu juga. Oh. Istirahat yang disediakan kalau mau istirahat dulu, mungkin ada yang mau ke toilet atau mau beli minuman dulu, monggo. Sambil mengatur jarak dengan grup di depan. Oke. Ya kita istirahat dulu di sini nih Mas. Oke. Supaya ada jarak dengan grup di depan. Ya. Sambil hitung lagi. Istirahat dulu deh. Yes, hitung lagi. Capek jalan. Kira-kira jalan kita berapa meter, Pak? Berapa kilo ini? Aduh. Saya sambil hitung. Oh iya, kita hitung dulu. Kalau ada yang mau ke toilet, monggo Ibu, atau yang mau beli minuman dingin, monggo. Ayo. Ini, ayo. Jadi kita istirahat dulu. Beli apa ini? Wah. Ada gulali-gulali. Beli permen. Beli apa, Le? Beli apa, Le? Beli apa ini? Apa ini namanya? Permen apa? Lollipop. Gulali. Aku mau minta. Aku singki, maaf. Nih, aku mau beli ini. Ini berapaan, Bu? 5 ribuan ini ya. Jadi kalau kesini ya beli ini nih, lollipop. Sudah lengkap ya Mas? Sudah lengkap ya? Kigonen. Sudah lengkap Mas? Sudah. Sudah lengkap. Kita makan dulu lollipop. Alamak ompeng. Nah, Bu, untuk rombongan juga. Lempeng. Ya. Lanjut ya. Pak lanjut ya Pak. Ini apa, Pak? Pasar dulunya danau Mas, sekarang jadi pasar Oh, ngasem. pasar ngasem Danau deh. ini. Pasar ngasem. Asem deh. Ini harus dari kecut jadi sini. pengen jadi kecut ke sini. Sampai kene ra Pak. Ya, sampai kene. Kita berhenti dulu biar ya Pak Mar. Nah, tak 32. benar jaraknya sih. Jadi dicek ya per spot harus Ya. grupnya itu harus. durasi. Nah, ini. Pakai durasi. Pakai durasinya juga harus Hari dicek. ini nanti ada yang turun dulu, baru kita masuk. Jadi di dalam tidak berkerumun ya Mas. Oke, silakan. Wes Pak, oke Sudah? silakan. Sudah. Oke. Kalau yang makan, waktunya dipakai nggih. Ini makan. Capek masih kuat?
Kumpul dulu tak kasih penjelasan dulu. Nah, Mas dan Mbak semuanya Bapak Ibu. Oh iya. Ya, bentar. Oh, ada rombongan Pak belakangnya. Kita kesini aja Mas, yang tengah. Pak dulu di sini. Nah, Nggak kelihatan Pak. oke ya. Di luar aja sing. Oh, di sini. Ya, biar kelihatan wajahnya. Wajah dia. Iya dong. Nah, langsung. Isi sih lo. Sambil duduk di jendela boleh monggo. Nah, Mas dan Mbak semuanya, bangunan ini yang dinamakan Istana Air karena dahulunya berdirinya di tengah-tengah danau besar tadi, makanya disebut Istana Air. Kalau sebelah sini ini yang kita pijak ini namanya Pulau Kenanga. Dulu tempat ketika Sultan disajikan tarian-tarian tradisional di sini. Ya, di sini. Lalu kalau di tengah itu namanya Pulau Semeti untuk jaganya para prajurit di tengah-tengah itu Mas. Kalau yang di sana yang paling ujung tadi itu namanya Pulau Bawang. Itu ruang makan keluarga Sultan. Jadi dulu di sana itu ada meja memanjang. Meja memanjang untuk ruang makan keluarga Sultan. Nah, ini istana airnya, tapi nun sewu banyak yang roboh karena gempa kemarin 2006 kemarin. Oke. Nah, biar foto-foto dulu aja Mas. Oke, foto-foto. Sambil istirahat, monggo kalau mau foto-foto. Oh, iya. Kesel ah? Kayak kok duduk nani. Boleh. Boleh. Kalau masih mau meliput sebelah sana silakan. Sumpah, keren banget sumpah. Ini ya bentuknya, ini ada sumurnya juga nih, kayak sumurnya ditutup. Jadi bangunnya bangunan lawas ya, bukan lawas lagi, udah bangunan zaman dulu. Ini banyak yang roboh. Ini apa ya, kita ke sana. Wow, ini apa ini? Ayo Pak. Ini 46 boleh enggak? Yang mau foto 46. Wow. Di sini itu tuh, itu yang namanya masjid bawah tanah itu. Bulat bentuknya ya. Masjid bawah tanah tuh kelihatan tuh, bulat bentuknya. Wow. Ini wow. Sudah? Yuk, sudah kemana? Ya. Biasa. Oke. Tutup loh. Ayo ditutup. Ayo kita gantian. Jadi wow. Iki lewat kampung ya? Iya.
tadi yang di depan danaunya jadi pasar, yang belakang jadi rumah-rumah. Ini kan 2 generasi Pak ya. 2 generasi, ya, sultan selain pertama dan kedua. Terima kasih Bu. Ini dulunya danau. Jadi rumah-rumah penduduk itu bangunan apa Pak? Itu bangun? Hah? Oh. Itu namanya Pulau Panembung, tempat untuk Oh, itu meditasi Pulau sultan, tapi tidak apa? untuk Pulau Panembung. Buat apa? Meditasinya. Oh, untuk meditasi. Tapi tidak untuk kunjungan wisatawan, itu tidak Oh. pernah dibuka untuk wisatawan ya. Tidak pernah dibuka, Des. Yuk kita tunggu Mas, yang lainnya dulu sebentar nih. Mana nih? Itu. Bentar, belum pada turun dorong. Loh, ini kok ada ini Pak, apa kayak bangunan gazebo-gazebo ini? Bentar, kasih tahu semuanya Mas, semuanya. Ups, nah ini ada kayak bangunan gazebo-gazebo. Nah, rombok ini Mas, bangunan-bangunan ini untuk semuanya ya, karena ini kan dulunya danau. Nah, ini lorong penyeberangan yang di bawah Oh, danau. lorong penyeberangan. Kalau sekarang di bawah sana karena danaunya jadi rumah. Kita lewat sini yuk, yang Mas Yud. Yuk Mas. Jadi kita mau area bawah tanah ya. Awas, awas ya, hati-hati. Masih semangat kayak ini? Capek? Syukur. Kalian melu wisata. Awas kepala, awas kepala. Nah, karaoke ini. Bukan, oke, bukan ini ngamen ini. Wah, ini ada. Wah, ada ini musisi-musisi ya. Wah. Jadi ini kayak bangunannya tadi loh yang di atas tadi ya. Ayo. Foto di sini nanti. Antri lu. Oh ya, Biar dulu Bang. Kita foto dulu Pak. monggo silakan yuk. Foto di mana nih? Rombongan sini ya. Ini apa namanya? Ini lorong penyeberangan tadi. Lorong penyeberangan tadi ya. Oke. Tadi ini. Ayo kita foto. Yang tanyakan foto-fotonya. Oh iya. Ya. Loh ini kemana Pak? Oh ini yang arah yang ini tadi ya. Yang Sultan ya tadi ya. Meditasi Sultan ya. Oke, dari sini arah meditasi Sultan tadi. Tapi ini bangunan nggak boleh dimasukin orang. Tapi ini pakai ya kayak gini. Siapa Pak? Ruang meditasi Sultan. Kita foto dulu, foto. Ayo, ayo. Ini, Pak. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Meditasi Sultan ya. Kita lanjut. Lanjut sini lorong. Ruangan bawah. Jadi ruangan bawah tanah ini nembus langsung ke pintu keluarnya tadi ya. Salah, pintu masuknya tadi. Maksudnya pintu keluarnya Sultan ya. Kalau sekarang jadi pintu masuknya. Nah, ini langsung nembus kita. Wow. Awas kepala.
Awas kepala. Yuk, kowe ngono lho. Lewat sini. Kita jalan-jalan lagi. Ini rumahnya siapa ini? Hei, jangan ngeluh dong. Sekalian saya membantu grup 32 dari Madiun. Ya. Karena saya juga mau kondur makan siang. Ya. Ya. Kalau seandainya ini grup Madiun, saya mau beli oleh-oleh bakpia 25 dan 99. Rumah saya dekat pabriknya, barengan sama saya. Oh gitu. Kalau ada yang mau beli loh, Mau beli oleh-oleh, bakpia? karena saya juga mau sekalian pulang mau makan siang dulu. Iya, oke. Sekalian saya Tapi ya, sekalian saya ngantar tapi saya pulang. ya. Tapi nanti saya tunjukkan aja terus saya pulang. Oh ya. Karena saya juga mau jatahnya makan siang, ada yang mau ke sana enggak? Kalau mau ke sana saya antar sekalian saya berbuat. Yang masuk pabriknya. Oh bukan, di dekat pasar Ngasem sini ada. Bukan. Di dekat pasar Ngasem sini juga ada. Ya. Kalau daripada nanti di Malioboro, soalnya kalau di Malioboro kan belum tentu baru. Kalau di sini kan pasti baru, walaupun harganya sama tapi pasti baru. Kalau mau Oke. bareng-bareng mau beli, Mau beli bakpia gak? Aku juga mau beli. Oh iya. Iya Pak, beli. saya tak pakai motor aja. Oh, Kalau saya gitu. jenengan kan pakai mobil. Karena nanti saya tuh pulang makan dulu, Mas. Oh, jadi sif-sifan Tapi gini Pak. sekalian jalan ini kan, ya. Sif-sifan. Sekalian jalan, saya berbuat baik pada siapa tahu bisa saya ada rezeki ke Madiun ketemu Mas dia. Oke Iya, Pak, Mas? iya harus dong Pak. Oh, iya tuh Mas. Siap. Oh. Oke. Awas kepalanya. Ini saya dulu, ini nanti nggak usah nambah apa-apa. Pokoknya saya cuma berbuat sekalian sama mau makan siang. Oke, siap. Mobilnya parkirnya di mana? Mobil di luar kok, Pak. Di luar. Mobil ini apa, Pak? Oh, ini Nah sini. Cuman ya yang parkir sini. ini apa? Ini sih yang maju tadi. Ini kan danaunya yang jadi rumah-rumah, Ya. Mas dan Mbak semuanya ya. Ketika Sultan naik sampan perahu dayung tadi, berhentinya sampannya di sini nih. Ini namanya dermaga Pungkangan, tapi sekarang dermaganya Nunsewu sudah jadi rumah-rumah penduduk ini semuanya. Jadi rumah ini dulunya danau semua, tapi sekarang sudah jadi rumah-rumah. Ya, Nunsewu parkirnya mobil di mana, Mas? Di luar. Ini keluar sini. Iya, keluar. Oke. Jadi deh, kita udah tur Taman Sari ya kan. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Channel YouTube Mas Bonda 19, oke? Anda nanti silakan menuju ke mobil, nanti saya parani pakai motor. Oke, yuk. Dadah semuanya, kita lanjut ke destinasi selanjutnya ya. Aku akan racun-racunin lagi. Supaya ada tenang.